Pertanyaan selanjutnya masih dalam satu pertanyaan yang sama, kumpulan satu pertanyaan dari satu orang penanya ini. PHK karena kesalahan berat, apakah harus diatur dalam PP dan PKB terlebih dahulu? Dua hal nih Pak Abi. Yang pertama, istilah kesalahan berat sudah tidak diatur, sudah tidak ada lagi, tidak dikenal dalam UCK atau Perpu CK. Bahkan dalam Undang-Undang 13 sendiri itu sebenarnya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, alias sudah nggak bisa dipakai lagi sejak 2004 loh ya Bapak Ibu. Ya. Sejak 2004. Jadi Undang-Undang 13 itu keluarnya 2003, Ya. bulan Maret seingat saya. Kemudian 2004 akhir kalau nggak salah muncul putusan Mahkamah Konstitusi tentang kesalahan berat pasal 158 itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam praktek disebut seringkali disebut sebagai tidak bisa dipakai lagi. Ya. Jadi sejak 2004 itu kesalahan berat sudah nggak ada Bapak Ibu. Ajaibnya sekarang udah hampir 20 tahun setelahnya masih banyak sekali peraturan perusahaan dan PKB yang mencantumkan, bahkan perjanjian kerja mencantumkan mengenai kesalahan berat di dalam. Ya. Ini macan ompong ya. Ya. Macan ompong ini namanya klausa macan ompong yang nggak bisa ditegakkan, nggak bisa dieksekusi. Cuman gagah-gagahan di dalam tulisan, buang-buang tinta, buang-buang kertas, ya kan? Tapi nggak bisa dieksekusi, nggak bisa ditegakkan. Ya. Ya. Jadi itu buat karyawan yang nggak ngerti hukum, baca ini. Ya. Tapi buat mereka yang paham tentang hukumnya, mereka justru ketawa-ketawa. Ya. Ya, digertaknya pakai kesalahan berat. Kesalahan beratnya udah nggak ada dasar hukum. Ya, itu pertama tentang istilahnya. Nah, sekarang dalam UCK dan Perpu itu yang diatur istilahnya bukan kesalahan berat. Ya, mereka ada memunculkan satu klausa jenis PHK karena alasan mendesak. Ya. Ya, karena alasan mendesak. Jadi mereka nggak menyebutnya kesalahan berat lagi. Karena alasan mendesak. Nah, di dalamnya memang isinya adalah sebagian besar mengambil dari pasal kesalahan berat pada saat. Ya. Kemudian di bagian akhir dari pasal tentang pelanggaran bersifat mendesak ada syarat paling utama yang perlu kita pahami. Nah, ini nggak boleh kelewat ya Bapak Ibu. Ya. Syarat utamanya adalah untuk dilaksanakannya, maka ketentuan mengenai PHK karena pelanggaran bersifat mendesak harus diatur di dalam PP atau PKB. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, iya harus diatur. Harus diatur. Kalau belum diatur, maka nggak bisa diterapkan. Wah, muncul pertanyaan nih Pak. Biasanya orang kan suka tanya nih. Ya. Tanya itu sebenarnya lebih ke masalah cari celah kan gitu. Ya. Pak, dalam PP PKB kami sudah ada Pak disebutkan di pasal itu perusahaan karena kami mengutip langsung isi dari UCK pada saat itu. Perusahaan berwenang melakukan PHK karena alasan mendesak. Tapi cuma itu doang Pak. Kriterianya nggak ada, isinya apa nggak ada. Yang dimaksud dengan kriteria apa yang menjadikan alasan bersifat mendesak itu nggak ada. Ya. Kira-kira bisa diterapkan nggak? Ya pasalnya ada, tetapi karena tidak ada kriterianya, makanya nggak bisa dijalankan. Ya. Lagi-lagi macan ompong. Ya, jadi berhati-hati sini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terutama yang ada di bagian HR, pastikan di dalam PP atau PKB kita itu benar-benar mengatur secara detail apa-apa yang tidak diatur tapi diamanahkan oleh undang-undang. Karena sejatinya fungsi dari PP PKB adalah mengatur lebih detail apa yang tidak diatur dalam perundangan, bukan mengutip copy paste dari perundang-undangan masukin PP PKB. Ya. Ya. Jadi itu. Jelas, ya. Demikian Pak.